Film dibuka di Chicago, Amerika, memperlihatkan pembunuh bayaran handal bernama Geran. Ia selalu menyamar saat bertugas. Saking hebatnya, ia hanya bermodal kacamata, kumis, dan pistol untuk menyelesaikan setiap targetnya. How'd it go? Setelah selesai dengan misi hari itu, bosnya yang bernama Robert Sen atau Mr. X menugaskan Geran membunuh seorang pria Rusia. Geran awalnya menolak karena hari itu adalah anniversary pernikahannya. Namun Robert terus menekan sampai akhirnya Geran terpaksa menerima tugas tersebut. Brother, my anniversary's tomorrow. Like they all do. Yeah. The Force be with you too. Come on, the world doesn't stop for us. Meski hidupnya bergelimang darah, ia tetap menjaga identitasnya rapat-rapat. Bahkan dari keluarganya sendiri, istrinya, Carla, hanya mengenalnya sebagai pegawai kantoran biasa. Sementara putri kecil mereka, Kimberly, selalu menjadi alasan Geran untuk pulang tepat waktu. Pagi itu, Marcus seperti biasa akan berangkat kerja. Namun Carla memperingatkannya tentang makan malam anniversary pernikahannya. Dan Geran tentu saja tidak lupa. Ia menunjukkan 2 tiket untuk istrinya malam nanti. I'm working on it. There's a game on. Love you. Love you. See you later. Daddy's gotta work. Malam pun tiba, Geran pun bersiap melakukan misinya. Sementara Carla menyiapkan diri untuk merayakan hari spesial mereka. Ketika Carla sedang berdandan, ia menerima pesan dari Geran yang mengabarkan perubahan rencana dan memintanya datang ke sebuah restoran. Carla pun menuruti pesan itu tanpa tahu bahwa Geran tidak pernah mengirimnya. Sesampainya di restoran, Carla melihat Geran yang sedang menyamar dan secara spontan mengikutinya. Carla mengira akan diberi kejutan, padahal Geran sedang membuntuti target Rusia sesuai perintah. Pertempuran pun pecah ketika Geran menyerbu tempat persembunyian target tersebut. Hanya bermodal sebuah pistol, Geran dengan mudah menaklukkan mereka semua. Sayangnya di tengah baku tembak itu, peluru menembus pintu dan mengenai Carla yang sedang mencari keberadaan Geran. Carla pun meninggal di tempat, meninggalkan Geran terpuruk dalam penyesalan yang sangat mendalam. Beberapa tahun berlalu setelah kejadian itu, Geran berhenti menjadi pembunuh bayaran dan memilih merawat Kimberly. Namun penyelidikannya terhadap kematian Carla justru membuka fakta mengejutkan. Tidak ada peluru yang menembus pintu seperti yang ia kira. Lebih buruk lagi, Geran mengetahui bahwa pesan yang diterima Carla pada hari itu bukan darinya. Artinya ada seorang yang secara sengaja menjebak Carla untuk berada di lokasi tembak-tembakan. Geran pun mulai menelusuri siapa saja yang mungkin terlibat. Di tengah pencariannya, ia menerima undangan dari seorang bernama Roman Korza. Dalam undangan USB itu, Geran diminta datang ke Tokyo untuk mengikuti sebuah operasi berbahaya, yakni melenyapkan pembunuh terbesar di dunia. Imbalannya pun tak main-main, yaitu $10 juta. Meskipun hadiah dari Roman sangatlah besar, Geran awalnya benar-benar tidak tertarik. Pikirannya hanya terpaku pada kematian Carla dan bagaimana ia bisa menemukan pelakunya. Selain itu, ia ingin fokus merawat Kimberly yang kini menjadi satu-satunya orang yang ia miliki. Namun segalanya berubah ketika dokter menyatakan bahwa Kimberly mengidap penyakit jantung stadium akhir dan membutuhkan perawatan yang sangat mahal. In fact, I dare say she was misdiagnosed. Release scan shows an abnormally large heart. It's deteriorating. You'll be okay. Yeah, of course. Demi menyelamatkan putrinya, Geran akhirnya rela kembali menjadi pembunuh bayaran. Ia bahkan meminta doa restu kepada mantan bosnya, Robert atau Mr. X, sebelum berangkat. We do, but you have a family too. You mean it like that, and you know it. She needs a new heart. I don't have my security clearance anymore. Right. And it's the only way I know how.
Dengan berat hati, Geran menerima undangan Roman dan terbang ke Jepang. Sesampainya di hotel tempat pertemuan, ia dibawa Roman ke ruangan khusus yang berisi 6 pembunuh lain. Mereka adalah Scott, Dison, Asha, Rich, Dren, Kunchuro, dan Hebron. Totalnya ada 7 orang termasuk Geran. Sayangnya, pertemuan mereka tidak berjalan tenang karena masing-masing dari mereka selalu menjalankan misi sendiri. Jadi, pertengkaran hampir saja terjadi, tapi untungnya Roman dengan tenang bisa melerai mereka. Anytime, mate. Anytime. Gentlemen. Roman lalu melihatkan sosok bosnya melalui layar besar. Tak diduga, bos Roman ternyata memiliki segala catatan tentang latar belakang para peserta. Ia bahkan tahu hal pribadi dari semua orang di ruangan itu. Pria itu lalu memaparkan misi mereka, yaitu membunuh pembunuh terhebat di dunia saat ini yang bernama Georgi Drakos. Namun karena mereka tidak akur, sang bos mengungkapkan bahwa mereka tidak perlu kerjasama karena memang mereka akan berkompetisi menentukan siapa yang akan menjadi yang terbaik. Thank you for coming. Now, They all want you dead. Maybe he's not that good looking. I'm your employer. Rick Nigel. I'm killing the best. Mendengar misi gila itu, Hebron menolak ikut. Sayangnya penolakan itu langsung berujung maut karena ia dibunuh di tempat tersebut. Sure as hell don't trust you. Anybody else care to join? Well, this should be fun. Hal itu membuat semua peserta sadar bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti permainan sadis ini. Setelah pembunuhan keji itu, Kunchoro langsung paham bahwa sebenarnya pria di layar itu adalah Drakos sendiri. Ia sengaja mengundang mereka, bukan untuk meminta pelindungan, melainkan untuk menjadikan mereka sebagai dari permainan mematikan ini. Ia menjanjikan hadiah $10 juta bagi siapapun yang mampu membunuhnya. Hadiah itu dibuat agar para pembunuh tergiur dan saling menyingkirkan satu sama lain. Drakos bahkan menjuluki kompetisi itu sebagai perebutan gelar King of Killer dan hanya ada satu pemenangnya. Bila tak ada yang mampu membunuh Drakos, maka para pembunuh yang tersisa wajib saling membantai sampai hanya tinggal satu orang hidup. We don't even know what Dracos looks like. Why hire us to kill you? How fun does that sound? The other assassins. I'm the best. I've done it all. See you later. exact tool you use in your line of work. Drakos kemudian menjelaskan aturannya. Para pembunuh harus mengambil koin yang menentukan urutan siapa yang akan melawannya terlebih dahulu. Angka terkecil mendapat giliran pertama. Bila berhasil membunuh Drakos, dialah pemenangnya. I guess I go first. Bila tidak, maka peserta berikutnya akan masuk bergiliran. Geran awalnya bukan orang pertama yang mendapat giliran, namun Scott tiba-tiba menukar koinnya agar ia bisa menghadapi Drakos lebih dulu. Ia melangkah masuk ke ruangannya yang sudah disiapkan khusus oleh Drakos. Sementara para pembunuh lain menyaksikan duel itu melalui layar besar yang disediakan Roman sebagai tontonan sekaligus peringatan tentang betapa mematikannya permainan ini. Drakos won't make this one easy. Sayangnya, Scott yang mendapat giliran pertama masuk melawan Drakos ternyata tidak mampu menandingi sang pembunuh terbaik dunia itu. Meskipun Scott sempat hampir menang, Drakos membalikkan keadaan lewat jebakan dan taktik yang sudah ia pasang di ruangan itu. Duel pun berakhir dengan tewasnya Scott. He's fast. Melihat bagaimana Drakos bermain curang dengan memanfaatkan perangkap, para pembunuh lain termasuk Geran merasa aturan ini tidak adil dan meminta agar peraturan diubah. Mereka menuntut Drakos untuk melawan mereka sekaligus, bukan satu persatu. Drakos awalnya menolak dan menyatakan bahwa aturan tetap aturan. Namun Geran sengaja memancing harga dirinya.
menantangnya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar layak disebut Raja Pembunuh. Mendengar tantangan itu, akhirnya Drakos menerima taruhan tersebut. Tetapi dengan satu syarat, ia hanya bersedia menghadapi 4 pembunuh saja. Artinya, salah satu orang dari kelompok mereka harus mati terlebih dahulu. Jika tidak, Drakos mengancam akan membunuh seluruh peserta. Karena telah melihat bagaimana seorang bisa dibunuh seketika saat mundur dari kompetisi, mereka pun terpaksa menyetujui syarat tersebut. Tanpa diduga, Rich langsung menyerang Geralt agar jumlah mereka berkurang menjadi 4. Namun di tengah kerusuhan itu, Dison maju sendirian untuk menguji keberuntungan dengan menantang Drakos. Always a player, just a different team. That's why you quit. Drakos! Where are you? Ia memasuki ruangan khusus hanya bermodal pistol, tetapi kemampuan berpedang dan kelincahan Drakos membuat Dison cepat tersingkirkan. Dengan tewasnya Dison, syarat Drakos pun terpenuhi dan kompetisi baru pun dimulai. Kini Geralt, Asha, Rand, dan Rich masuk ke arena Drakos secara bersamaan. Namun baru langkah pertama, mereka langsung terkena jebakan mercon yang membuat mereka menculat terpencar ke berbagai sudut. Drakos kemudian memilih target termudah, yaitu Asha. Asha yang terlempar ke dalam lift malah terbawa naik ke lantai terpisah. Namun tiba-tiba Drakos menyeretnya. Asha pun mencoba bertahan dengan kunai miliknya. Sayangnya Drakos jauh lebih cepat dan kuat, di mana Asha pun tewas dan keluar dari permainan. Darkness makes you weak. Di sisi lain, Geralt malah berhadapan dengan anak buah Drakos, seorang wanita bersamurai yang dikirim untuk membantu Drakos. Untungnya pertarungan berlangsung singkat karena Geralt jauh lebih unggul dan berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Kunchoro akhirnya berhadapan langsung dengan Drakos. Ternyata Kunchoro memang sudah lama memburu Drakos karena ia telah menghabisi Sugiharto, ayahnya. Keduanya juga ternyata berasal dari perguruan yang sama, yang membuat duel itu semakin emosional. Di waktu yang bersamaan, Rich tiba-tiba menyerang Geralt untuk membunuhnya sebelum bertemu Drakos. Pertarungan mereka berjalan seimbang, bahkan Rich sempat hampir menang. Namun ingatan tentang Carla dan Kimberly membuat Geralt bangkit dan berbalik unggul. Ia mengakhiri duel itu dengan memblender kepala Rich ke baling-baling kipas hingga tewas. Sementara itu, Kunchoro yang diselimuti dendam menggunakan semua kekuatannya melawan Drakos. Mereka pun bertarung habis-habisan. Sayangnya Drakos berhasil memotong kakinya dan menghabisi Kunchoro dengan tebasan tepat di kelapanya. Kini tersisa hanya Geralt dan Drakos. Keduanya akhirnya berdiri berhadapan setelah semua peserta lain tumbang. Sebelum bertarung, Geralt mempertanyakan tujuan Drakos membuat kompetisi mematikan ini. Baginya, gelar Raja Pembunuh tidak memiliki arti apapun. Kehidupan dan kematian akan selalu berjalan beriringan. Ia bahkan mengaku mengikuti kompetisi ini hanya demi biaya pengobatan Kimberly. Sebagai wujud sikapnya, Geralt meletakkan goloknya dan menantang Drakos untuk bertarung tanpa senjata. Namun, Drakos menolak kehormatan itu dan langsung menembak. Untungnya Geralt berhasil menghindar dan melompat. Lompatan itu justru membawanya masuk ke sisi lemari berisi senjata. Akhirnya pertarungan pun pecah.
Saat terpojok, Draco sempat memanfaatkan ilusi tentang Carla dan Kimberly untuk menggoyahkan fokus Garand. Untungnya Garand perlahan berhasil membaca pola geraknya dan membuatnya terpojok. Tepat ketika Garand hendak menghabisinya, Roman tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol dan menghentikan duel itu. Ia menyatakan bahwa kompetisi resmi berakhir. Dengan demikian, Garand diakui sebagai raja pembunuh yang baru, meskipun tidak membunuh Drakos. Garand tetap berhak atas akses ke bank Cina dan mendapatkan hadiah puluhan juta dolar seperti yang dijanjikannya. Setelah itu, Drakos mengungkapkan niat sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa kompetisi tersebut dibuat untuk mengurangi jumlah kelompok pembunuh internasional yang sangat berbahaya. Drakos mengatakan, kelompok itu mampu mengguncang stabilitas dunia dan berpotensi menciptakan tatanan baru lewat kekerasan. Karena alasan itulah, Drakos ingin Garand bergabung dengannya untuk memberantas kelompok tersebut. Namun Garand menolak, ia hanya ingin pulang dan merawat Kimberly. Mendengar itu, Drakos pun membiarkannya pergi dan berjanji akan menghubunginya 6 bulan kemudian. Garand pun pulang ke Chicago membawa hadiahnya demi menyembuhkan putrinya. 6 bulan kemudian, Kimberly kini sehat kembali dan bisa berkumpul bersama ayahnya. Saat mereka sedang makan bersama di warteg, Garand tiba-tiba mendapat kiriman rekaman CCTV terbaru. Rekaman itu memperlihatkan Carla ternyata bukan tewas karena peluru nyasar, namun dibunuh oleh Robert, mantan bos Garand sendiri. Tak lama Drakos pun muncul. Ia lalu menjelaskan bahwa Robert merupakan anggota kelompok pembunuh internasional bernama Skimitar, kelompok berbahaya yang ia singgung 6 bulan lalu. Dengan terungkapnya kebenaran itu, kemarahan Garand pun kembali menyala. Kini bukan lagi soal uang, melainkan soal balas dendam. Ia akhirnya bersiap bekerja sama dengan Drakos untuk menumbangkan kelompok Skimitar, sekaligus mencari alasan sebenarnya mengapa Robert tega membunuh Carla. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur film King of Killer. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.